Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Ya, nggak ada formatnya begitu, nggak ada respectfulnya, ya, melanggar semua hak asasi manusia begitu ya. Jadi model SKB 2 Menteri bahkan sampai negara pun harus turun tangan untuk melakukan ini lewat dua menterinya yang dibayar pajak rakyat juga, termasuk pajak rakyat yang besar dari para kafir, ya, melakukan diskriminasi lewat SKB 2 Menteri ini begitu ya. Mau itu justru jelas-jelas pelanggaran terhadap konstitusi Indonesia dan hukum HAM internasional begitu ya. Dan membiarkan tuh para masa-masa kadrunnya mereka yang radikal ya kan, untuk membenarkan lewat SKB 2 Menteri itu melakukan penolakan terhadap rumah ibadah. Nah, sehingga kita melihat banyak puluhan kasus yang terjadi, penutupan ibadah, pelarangan ibadah atas nama SKB 2 Menteri segala macam. Padahal jelas-jelas kita mendirikan bangsa dan negara ini sudah sepakat lewat Undang-Undang Dasar 45, lewat Pancasila, menjamin kebebasan beribadah ya, menurut keyakinan kita masing-masing. Kita bebas untuk beribadah, kita bebas untuk mendirikan tempat ibadah, tidak dibatasi begitu. Bahkan hukum internasional pun, HAM internasional juga menyerukan seperti itu begitu ya. Nah, jadi kalau pemerintah lewat SKB 2 Menteri itu justru itu melanggar konstitusi ya, melanggar HAM internasional. Itu bisa dilaporkan juga di HAM internasional. Mestinya Indonesia akan malu gitu ya, akan diperlakukan hal yang internasional akan menekan Indonesia begitu. Nah, jadi seperti itu yang akhirnya membuat lampu hijau buat ormasnya mereka melakukan penolakan, melakukan pelanggaran-pelanggaran ya. Bahkan nggak heran sampai penyegelan, penolakan semua segala macam. Nah, inilah cara-cara picik, cara-cara barbar, cara-cara yang tidak bermartabat, yang nggak punya harga diri, melakukan hal-hal seperti ini, tidak mau melakukan dengan fair. Mereka boleh bebas-bebas, bahkan di jalan aja boleh beribadah tanpa harus. Ini nggak ada larangan. Negara menyediakan, silakan, selama Anda nggak kriminal, selama Anda tidak mengganggu ketertiban umum, lakukan, nggak ada problem. Nah, kalau sampai pemerintahnya lewat SKB 2 Menteri, lewat FKUB dibentuk segala macam, mempersulit untuk mendirikan izin IMB, artinya negara melanggar konstitusi begitu, termasuk Presiden Jokowi lewat menterinya Pak Yakut dan siapa tuh menteri satu lagi dalam negeri segala nggak mengizinkan, artinya melanggar begitu. Mana nih Pak SK nih, Pak Suara nih? Pak Suara. Ya, Pak Paul. Iya, Pak Suara. Luar biasa. Selamat sore. Baru masuk tadi, selamat malam. Sorry, baru bangun, kepala agak sakit nih, jadi dengar sedikit tadi. Jadi ini dulu deh, tadi menyinggung pidatonya Pak Jokowi ya tentang tentang ibadah ya, tentang ibadah, tentang kebebasan beribadah, kebebasan itu ya beribadah ya. Nah, jadi pidatonya Pak Jokowi ini termasuk dengan yang kemarin Pak Paul infokan mengenai permintaan maaf, penyesalan dan pengakuan dan penyesalan atas nama negara ya, untuk perlakuan diskriminasi dan yang lain-lain ya. Nah, itu akan kita lihat diuji oleh waktu dalam waktu mulai terhitung dari kemarin dia berbicara, dan hari ini 1 bulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan ke depan akan terlihat apakah hanya retorika ya, pencitraan, retorika ya, atau benar-benar mau melakukan menjalankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dengan murni, dengan konsekuen, dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya ya. Nah, itu akan teruji. Jadi sudah jelas-jelas bahwa
SKB 2 Menteri itu sangat bertentangan dengan konstitusi Indonesia, ya, dan hukum HAM internasional, begitu. Sehingga aktor-aktor intoleran, ya, terutama dari muslim-muslim, kadrun-kadrun, ya, akan merasa dibenarkan oleh SKB tersebut ketika melakukan penolakan terhadap rumah ibadah kaum minoritas, ya. Nah, itu dipakai. Dan SKB 2 Menteri ini memang dirancang oleh MUI, ya. Kita tunjuk batang hidungnya udah, ya, melalui para ya macam-macam dari anggota legislatif yang muslim, ya, MUI, organisasi ormas-ormas muslim, ya, terutama yang kadrun modelnya, gitu, ya. Nah, karena takut merasa kekristenan ini semakin berkembang, ya, mau dihambat. Selalu begitu modelnya di negara-negara Islam, ya, akan selalu melakukan penghambatan, ya. Nah, tapi kalau di negara-negara Kristen yang demokrasi, bebas, ya, selama Anda nggak mengganggu ketertiban umum, ya, silakan Anda mau beribadah, mau mendirikan rumah ibadah, silakan, mau beli gereja jadi masjid juga nggak ada problem. Tapi akan jadi terbalik di negara-negara Islam, ya. Mereka begitu antipati, ya, karena ya takut banyak nanti umatnya justru berpindah, gitu. Nah, jadi Pak, saya mau injeksi sedikit, ya. Jadi disitulah kelihatan kelemahannya kita sebagai umat non-muslim yang tidak merespon secara bersama terhadap penyelewengan yang mereka sudah lakukan. Sehingga sudah pernah saya kemukakan Majelis Ulama Nusantara yang terdiri daripada semua agama-agama non-muslim supaya bisa menyuarakan kepentingan muslim di sini. Karena tidak adanya dan tidak hadirnya wadah inilah makanya ada kekosongan sehingga mereka bisa bersuara seenak perutnya dan bertindak seenak kudulnya. Ini yang merupakan strategi yang lemah, Pak. Jadi kita harus membentuk strategi yang betul-betul manjur dan bisa kita manfaatkan. Kira-kira begitu, Pak, suara kebenaran. Benar, Pak Galaksi, dan itu kita akan lakukan. Jadi semua ide-ide, pikiran-pikiran, konsep-konsep kita mengundang, ya, banyak anak-anak bangsa yang punya nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai hak asasi manusia, humanity yang mau ditegakkan demi damainya dunia ini, ya, bukan hanya untuk segolongan model-model kadrun yang mau kembali kepada abad barbar dengan melakukan intimidasi, dengan melakukan trik-trik yang picik, model-model SKB 2 Menteri seperti ini, undang-undang penistaan agama yang berat sebelah. Nah, model-model yang seperti itu akan kita suarakan. Justru lewat produk-produk yang mereka keluarkan, kita pertontonkan juga kepada umatnya mereka bahwa produk-produk yang mereka lakukan adalah produk-produk picik, produk-produk akal-akalan, ya, produk yang takut kalah, takut berjuang dengan fair, dengan adil, ya, yang tidak bermartabat, ya, yang murahan, ya, yang dangkal, yang nggak ada harga dirinya, gitu, ya, nggak ada hormatnya, begitu, nggak ada respectfulnya, ya, melanggar semua hak asasi manusia, begitu, ya. Jadi model SKB 2 Menteri bahkan sampai negara pun harus turun tangan untuk melakukan ini lewat 2 menterinya yang dibayar pajak rakyat juga, termasuk pajak rakyat yang besar dari para kafir, ya, melakukan diskriminasi lewat SKB 2 Menteri ini, begitu, ya. Mau itu justru jelas-jelas pelanggaran terhadap konstitusi Indonesia dan hukum HAM internasional, begitu, ya. Dan membiarkan tuh para masa-masa kadrunnya mereka yang radikal, ya kan, untuk membenarkan lewat SKB 2 Menteri itu melakukan penolakan terhadap rumah ibadah. Nah, sehingga kita melihat banyak puluhan kasus yang terjadi penutupan ibadah, pelarangan ibadah atas nama SKB 2 Menteri segala macam. Padahal jelas-jelas
kita mendirikan bangsa dan negara ini sudah sepakat lewat Undang-Undang Dasar 45, lewat Pancasila, menjamin kebebasan beribadah, ya, menurut keyakinan kita masing-masing. Kita bebas untuk beribadah, kita bebas untuk mendirikan tempat ibadah, tidak dibatasi begitu. Bahkan hukum internasional pun, HAM internasional juga menyerukan seperti itu begitu, ya. Nah, jadi kalau pemerintah lewat SKB 2 Menteri itu justru itu melanggar konstitusi, ya, melanggar HAM internasional, itu bisa dilaporkan juga di HAM internasional. Mestinya Indonesia akan malu begitu, ya, akan diperlakukan hal yang internasional akan menekan Indonesia begitu. Nah, jadi hal seperti itu yang akhirnya membuat lampu hijau buat ormasnya mereka melakukan penolakan, melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, bahkan nggak heran sampai penyegelan, penolakan semua segala macam. Nah, inilah cara-cara picik, cara-cara barbar, cara-cara yang tidak bermartabat, yang nggak punya harga diri, melakukan hal-hal seperti ini, tidak mau melakukan dengan fair. Mereka boleh bebas-bebas, bahkan di jalan aja boleh beribadah tanpa harus, ini nggak ada larangan. Negara menyediakan, ya silakan, selama Anda nggak kriminal, selama Anda tidak mengganggu ketertiban umum, lakukan, nggak ada problem. Kalau sampai pemerintahnya lewat SKB 2 Menteri, lewat FKUB dibentuk segala macam, mempersulit untuk mendirikan izin IMB, artinya negara melanggar konstitusi, begitu, termasuk Presiden Jokowi lewat menterinya Pak Yakut dan siapa tuh menteri satu lagi dalam negeri segala nggak mengizinkan, artinya melanggar begitu, ya, melanggar konstitusi. Dan itu juga kita bisa laporkan karena Indonesia sudah masuk negara yang ikutan meratifikasi perjanjian internasional terhadap hak sipil dan politik, hak sipil politik untuk bebas berpikir, untuk bebas berkeyakinan, untuk bebas beragama begitu. Nah, kalau Indonesia justru tidak melaksanakan dengan benar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya, termasuk pemerintahan Jokowi hanya retorika saja lewat pidatonya itu dan tidak mencabut SKB 2 Menteri yang jelas-jelas itu melanggar konstitusi dan hak asasi manusia begitu, ya. Nah, justru itu jadi problem buat di mata internasional. Indonesia justru akan di blacklist juga sebagai negara yang melanggar begitu hak-hak sipil dan politik untuk bebas beragama, untuk berkeyakinan, untuk berpikir begitu, ya. Jadi artinya dari Undang-Undang Dasar 45 saja sudah melanggar pasal 29, pasal 28 begitu, untuk jaminan kemerdekaan untuk memeluk dan beribadah sesuai kepercayaan, itu dilindungi dalam undang-undang dan hak asasi manusia begitu, ya. Nah, jadi itu satu begitu. Tetap akan menuliskan ini, bahkan ya kita boleh seperti usulan Pak Galaksi menggantikan PGI, si Gomar Gultom yang udah tergebukan makan uangnya si Anies kali, ya, dapat banyak gitu puluhan miliar sehingga diam, nggak ada kerjanya begitu, ya, semua para pengurusnya juga diam. Nah, kita bisa Galarua ini akan nanti ke depan kalau udah punya kekuatan orang-orang yang bagus yang terlibat, ya. Nah, jadi bagus nih, makanya setiap para penonton yang pada malam hari ini lihat terus itu medsos Galarua, banyak tuh sekarang saya lihat tuh ada di Snacks, ada di Hello, ada di TikTok, ada di YouTube Short, lengkap semuanya. Lihatin pergerakan-pergerakannya dan ikut jadi member begitu, karena kita tetap butuh dana begitu, ya. Kalau sampai nanti yang seperti Pak Paul katakan 1 juta saja anggota dengan misal 1 bulan 50.000, itu udah dapat 50 miliar kita 1 bulan. 50 miliar kali 12 bulan udah 600 miliar. Kalau 600 miliar kita bisa lakukan, bahkan kita bisa jadi ormas, jadi parpol sekalipun begitu, untuk membangun negara ini yang berkeadilan, yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 begitu, ya. Nah, jadi itu satu pelanggaran konstitusi dan hak asasi manusia, ya, apabila SKB 2 Menteri ini tidak dicabut. Dan ini yang kita akan narasikan begitu, nggak cukup dengan pidatonya Pak Jokowi seperti ini. Kalau tindakan itu tinggal gampang, sebenarnya tinggal lobby, ya kan. Menteri di bawah dia cabut SKB 2 Menteri ke DPR segala macam parpol, mestinya
bisa begitu. Karena kalau enggak memalukan begitu. Mana mungkin ada logikanya orang mau beribadah minta izin kepada umat-umat mayoritas yang lain begitu. Buat apa minta izin? Orang beribadah ya beribadah saja, selama nggak mengganggu ketertiban dan ini kan nggak mungkin dikasih. Ya selalu pakai alasan, mesti 60 lah KTP, mesti 100 lah KTP. Ya nggak mungkin, boten-boten begitu. Orang melihat akal-akalan, dan itu justru mempermalukan ajarannya yang modelnya ngajarinnya tidak fair, pengajarannya tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan keadilan. Padahal promonya adil, promonya damai, promonya keselamatan, ya, begitu ini udah ketakutan, ya nggak sesuai, nggak fair. Itu yang akan kita terus tonjolkan. Kedua, mengenai anggaran nggak heran nanti kita akan terus detilkan itu. Galarua lewat mesosnya akan bongkar tuh setiap anggaran pajak yang sudah dibayar oleh rakyat dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, tetapi dipakai uangnya hanya untuk ormas-ormas Islam, untuk bangun masjid triliunan, ya, untuk pencitraan para pemimpin-pemimpin gubernur model Emil Salim, Ridwan Kamil, ya kan, 1 triliun, ya, untuk wah ini nyumbang masjid, bangun masjid begitu ya, biar mungkin pilkada atau pemilihan berikutnya kepala daerah atau kepala pemerintahan tingkat nasional biar terpilih ya. Nah, model-model yang seperti ini yang kita akan suarakan begitu. Uang negara dipakai untuk hal-hal seperti itu begitu ya, untuk pesantren, untuk ibadah haji, untuk disubsidi sama kita. Nanti akan dibongkar Galarua semua. Kita akan bersumbangsi Galarua untuk bangsa dan negeri ini mencerdaskan begitu, mampus kepala negara kita, pemerintah siapapun, baik nanti Jokowi mau Ganjar mau Prabowo mau siapapun, lakukan dengan benar begitu, sehingga benar-benar buat kesejahteraan bangsa dan negeri ini, bukan modelnya akal-akalan seperti itu. Nah, mungkin itu saja dulu Pak Paul yang saya mau sampaikan. Oh, kepala saya jadi sembuh nih ngomongnya kayak gini. Jadi udah gak sakit kepala. Oke, terima kasih.